Halo adik-adikku semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Semangatnya gimana? Terus ya, terus dijaga. Oke, adik-adikku, kembali kakak hadir untuk menemani kamu di pembahasan soal-soal yang menarik ya adik-adik ya. Kenapa menarik? Karena menantang dan beda. Ini sedikit aplikatif ya adik-adik ya. Bisa diaplikasikan pada permainan sirkus ya, atau bisa juga pada kejadian kamu yang nggak mungkin, semoga nggak mungkin terjadi ya, ketika kamu melewati sebuah keadaan seperti ini ya, baik motor kamu maupun mobil kamu bisa memperhitungkan kira-kira kecepatannya harus berapa minimal agar kamu selamat mencapai tujuan di sini. Ya, begitu juga dengan mobil ini. Jadi cerita dari soal ini adalah sebuah mobil hendak melompati sebuah parit. Ya, ini parit nih. Oke. Di kedua sisi tingginya sama, 30 meter. Ya, 30 meter. Oke. Terus kemudian lebar paritnya 60 meter. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka agar mobil tersebut berhasil melompati parit, ya, maka nilai minimumnya berapa? Jadi mobil ini harus kita berikan kecepatan berapa, ya, supaya dia bisa dengan aman melompati parit dan tiba di sisi yang lain dengan selamat. Nah, seperti ini ya. Oke, selamat ya. Ya. Selamat. Dan sopirnya akan teriak, "Ore, kita selamat," gitu ya. Oke, mari sekarang kita hitung fisikanya begini. Ini adalah termasuk materi gerak parabola adikku ya. Jadi di gerak parabola itu atau gerak dua dimensi ya, melibatkan dua gerak deh ya. Gerak arah sumbu Y yang kita tinjau nanti namanya gerak lurus berubah beraturan, dan gerak sumbu X yang kita tinjau nanti adalah gerak lurus beraturan. Oke, ya, kita lihat dulu. Oke, masih nampak terlihat. Mari kita teruskan dengan menyederhanakan persoalan adikku ya. Jadi kakak bikin nih mobil ini ya, kita sederhanakan sebuah benda titik ini ya, sedang melakukan gerak parabola dengan kecepatan awal ya. Jadi ini adalah gerak yang dilakukan oleh mobil ini akan membentuk lintasan parabola. Jadi kakak gambar begini ya. Ini adalah tempat tujuan tercapai dengan selamat si mobil ini di sini. Ya, di sini sejauh 60 meter. Ya, kemiringan dari awal dia menempuh lintasan adalah kemiringannya 37. Ini adalah sebuah sudut istimewa dan kalian harus menghafalnya. Ya. Oke. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat saja dulu langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan awal atau kecepatan minimal kalau di sini, ya. Ini. Oke. Kalau kalian misalkan hafal langsung rumusnya, ya, maka kalian akan bisa mengerjakan dengan cepat.
ya. Takutnya kalian gak hafal rumusnya. Jadi kita coba analisis ya. Pertama, kita lihat data yang diketahui adalah data sumbu X, berarti data GLB. Ya. Kalau data GLB, maka kita menggunakan sebuah rumus GLB. Ya. Apa rumusnya? Rumus dasarnya adalah V kali T. Kecepatan kali waktu. Nah, sekarang kecepatannya apa? Kalau kita lihat di konsep ini, kecepatannya ini deh. Ya. Kecepatan ini V0 cos 37. Ini ya, jadi V di sini kita ganti jadi V0 cos 37. Lalu T-nya apa? T-nya adalah waktu yang diperlukan untuk mobil sampai di tempat tujuan. Jadi sama aja kita mengatakan lamanya benda ini melayang di udara. Ini T. Ya, yang kita mau cari. Ya. Kita nggak usah repot-repot mencari lamanya benda atau mobil yang melayang di udara. Ya, ada rumusan langsungnya deh, yaitu 2 V0 sin 37 dibagi gravitasi. Ya, itu rumus langsungnya. Ya, kita bisa cari nanti, kemudian kita bisa cari ya. Oke, maka dengan demikian dengan melihat rumusan yang kita bentuk ini, kita tinggal masukkan di X-nya adalah 60, kita masukin ya ke sini ya, X-nya 60, V0 kuadrat cos 37 sudut istimewa yaitu 0,8 nilainya, 2 sin 37 istimewa sudutnya 0,6 nilainya, dibagi dengan 10. Oke, ini kita kali silang ke sana 600, maka kita dapatkan nanti 600 2 turun 0,8 dikali 0,6, lalu kita turunkan jadi 0,48 di sini. Ini yang tersisa di sebelah kita adalah ini yang ditanyakan, V0 kuadrat. Ya, kita bisa cari berapa V0 kuadratnya. Kita lihat dulu apakah masih bisa terlihat oleh kamera kita. Oke, kita geser sedikit lagi ya. Dari sini deh, ini hitungannya angkanya bagus ya. 600 dibagi 2 itu 300. Jadi ini kita bikin sini, ini 600 dibagi 2 300 per 0,48. Ya, begitu hitungan matematikanya. Ini sama dengan ya V0 kuadrat adalah ya ini dibagi ini, nanti kita dapatkan ini sama aja 300 dibagi 48 per 100 sama dengan V0 kuadrat adalah 30.000 ya, karena ini 100-nya naik ke atas, dibagi 48. Kemudian kita sederhanakan, angkanya kita kecilkan. V0 kuadrat sama dengan sama-sama dibagi 3, ini 10.000. Ini dibagi 3, 16. Kalau kita akarkan ini kita dapatkan angka yang bagus. Jadi V0 saja adalah akar dari 10.000 per 16. 10.000 kita dapatkan, kita tahu adalah 100, 16 adalah 4. Maka kita dapatkan berapa kecepatan minimalnya adalah 25 meter per second. Oke, jadi mobil itu butuh
mencapai nilai mula-mulanya adalah 25 meter per sekon supaya mobil itu aman menyeberangi parit. Itu minimalnya ya. Minimalnya sekian. Harus 25 meter per sekon. Oke. Begitulah adik-adik gue ya. Fisika aplikasi. Sampai ketemu lagi. Bye.